Para Rasul, Fatsal yang ke-1. Kisah Para Rasul, Fatsal yang ke-1. Mari kita temukan di sana. Dari ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul, Fatsal yang ke-1, mulai ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, baca sama-sama, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya lanjutkan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya. Bagian lain yang kita akan baca adalah Injil Yohanes Fatsal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian pagi ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Saudara, tentu kita tahu bahwa kalau Tuhan tidak naik dan Roh Kudus tidak turun, akan sangat sulit kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena kalau Tuhan itu ada di satu tempat secara jasad atau secara lahiriah, secara jasmania, tentu terbatas dengan jarak dan waktu. Tapi karena Tuhan naik ke sorga, sehingga Roh Kudus turun, maka ini adalah suatu representatif Tuhan, di mana kita selalu bersekutu setiap saat dengan Tuhan. Ya, kalau misalnya saudara mau ngundang, umpama Yesus tidak naik ke surga, lalu saudara ngundang Yesus, tentu akan telepon saya kira-kira ini kalau dibayangkan ya saudara, kalau Tuhan Yesus itu nggak naik ke surga sampai hari ini. Kok bengong saudara? Ya, kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, saudara mau ngundang Tuhan Yesus atau ngundang saya? Halo? Ya, sekali lagi mungkin kurang jelas pertanyaannya ya. Jadi kalau Tuhan Yesus masih ada nih, ya masih ada di dunia ini gitu ya, sama seperti kita bisa ketemu begini. Saudara ngundang saya atau ngundang Tuhan Yesus? Ngundang Tuhan Yesus, nggak mungkin ngundang saya, saudara. Ya, dibandingkan dengan Paniko juga ngundang Tuhan Yesus. Nah, saudara cara ngundangnya bagaimana? Saya yakin kalau Tuhan Yesus ada, kantor pusatnya itu pasti di Yerusalem. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Nah, lalu saudara telepon ke sana. Telepon, ini nomor teleponnya.
Wah, diterimanya juga canggih, namanya kantor Tuhan Yesus. Jadi langsung diterima di sana. Ada, langsung pakai mesin gitu. Kalau in English, in apa aja, bahasa apa saja ada. Bahasa roh pun ada. Begitu saudara klik, langsung ditanya. Mereka tidak lagi nanya dari mana. Karena langsung saking canggihnya. Kan kantor Tuhan Maha tahu, betul? Ya, langsung tahu kalau ini apa. Dari GBI WTC Mangga 2. Gitu. Langsung ditanya. Ada kepentingan untuk undang Tuhan Yesus? Iya, bisa enggak? Oh, bisa. Bisa, diterima terus. Tuhan tidak pernah menolak. Amin. Bisa. Kapan? Wah, tanggal 1 Juni tahun 3014. Gitu. Jadi 1000 tahun lagi. Kenapa? Wah, undangannya banyak. Belum ke Korea, belum kemana-mana. Betul, saudara? Halo, masih sama saya? Tapi Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Saudara ngundang hambanya, Roh Kudus ada. Bisa amin? Itu sama dengan perjumpaan saudara dengan Tuhan. Ini arti yang sebetulnya yang jelas-jelas sederhana saudara bisa mengerti. Kenapa Tuhan harus naik. Haleluya. Nah, tapi saya ajak saudara pagi ini. Kita mau mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya pun terus mau setiap hari, setiap jam, kalau perlu setiap menit, saudara harus mengkoreksi. Apakah kita makin mengenal Tuhan atau tidak? Nah, saudara, murid-murid pada waktu itu bilang sama Tuhan Yesus, akankah engkau kembali dan memulihkan kerajaan Israel? Yang mereka pikir itu hal apa? Hal fisik, hal kasat mata, hal dunia. Hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itu yang ada di pikiran. Seperti juga di dalam pikiran kita. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, masanya engkau tidak tahu. Itu ditetapkan oleh Bapa di surga. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang tahu masa itu. Kapan itu? Tidak tahu. Tapi setelah Yesus ngomong itu, maka dia naik ke surga. Bahkan 2 malaikat meneguhkan, hei orang Galilea, apa yang kamu lihat? Nah, saudara, sampai di sini, cerita ini. Sebetulnya cerita ini, saudara, saya mau katakan, ini cerita yang sulit untuk diyakinkan kepada orang. Sekali lagi, cerita ini adalah cerita yang sulit untuk diyakinkan kepada orang. Saudara gampang nerima karena saudara sudah ada di gereja. Saudara tidak gampang terima karena saudara di dalam kebaktian ini sudah mengenal Tuhan. Jadi secara tidak langsung saudara mengatakan apapun yang dikatakan firman, aku mau percaya. Begitu kan saudara? Ya? Nah, saya berharap saudara bisa ngikutin ini. Saya tidak ingin memperumit, ya. Kita sudah hidupnya sudah rumit, saudara. Halo. Ya, ya. Jadi sebetulnya sudah cerita tentang Yesus naik ke surga itu sulit untuk diyakinkan kepada orang. Karena seolah-olah sepertinya ini adalah fantastis. Ya, kayak seperti ya ini benar apa enggak gitu, saudara. Saudara pernah lihat tak ada orang langsung teng gitu, kecuali David Copperfield. Ya kan saudara? Kita suka ngelihatnya apa? Kayak sulap. Kayak akrobatik. Fantasi. Kalau film sudah nggak aneh. Makin film makin canggih. Sekarang kalau terbang itu sudah nggak kelihatan lagi. Dulu film zaman saya masih kecil. Kalau terbang itu kelihatan kayak gambar. Betul nggak? Ya ada bapak-bapak ikut nonton dulu. Kan film terbang itu kan kayak gambar gitu. Sekarang enggak. Wah saking sudah era digital. Wah terbang itu kayak shot. Betul kan sebenarnya? Itu film loh saudara. Jadi kalau sekarang kita ingat-ingat Tuhan Yesus waktu terbang. Saya nggak kebayang itu murid-muridnya bengong loh saudara. Ya.
Lihat, kok naik. Jadi lagi bengong gitu, malaikat bilang, "Hai orang Galilea, kok bengong?" Gitu. Nah itu bahasa aslinya. Ya saudara. Jadi ini cerita fantastis. Ini cerita yang sebetulnya sulit untuk diyakinkan kepada orang. Makanya peringatan kenaikan Tuhan itu tidak seheboh Natal. Karena saudara mau merayakan, juga merayakan kenaikan Tuhan. Mungkin saudara tidak berani aja ngomong, takut kualat. Dalam hati, emang lu lihat waktu naik gitu. Nah sekarang kalau datang lagi, dengan cara yang sama, datang lagi. Saudara juga kan nggak berarti harus pergi ke Yerusalem terus tunggu di sana. Kapan datangnya? Kita nggak tahu. Betul nggak saudara? Saking penasarannya orang, wah ada yang ngitung 22 Oktober tahun berapa saudaraku. Saya rasa itu orang kurang kerjaan. Haleluya. Ya. Nah, yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa kenaikan Tuhan kali ini juga memberikan sesuatu dalam diri saya. Mengajarkan sesuatu pada diri saya. Jadi ketika saya merenungkan kenaikan Tuhan, ya tiap tahun juga saya sama, fantastis. Gimana ya caranya naiknya begitu? Nah saya mau meyakinkan saudara juga ada susah, sama-sama saya nggak lihat saudara. Halo? Ya, mungkin saudara tambah bingung, ini pendeta ngomong apa ini? Nah yang saya mau ajak saudara adalah apa? Ketika Tuhan itu naik, saudara ingat janjinya waktu dia masih ada di bumi ini, sebelum dia memberi diri untuk disalibkan. Bahkan ketika dia kan pernah berkata, rombak bait Allah ini. Dia bilang rombak itu ke tubuhnya. Amin. Bukan bilang rombak bait Allah, tapi rombak bait Allah. Maksudnya rombak dirinya. Itu dia disalibkan. Maka setelah dia terjadi penampakan dan lain sebagainya, dia berulang kali menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Kok nggak ada amin ya? Nah, saudara ingat perkataan Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Ya, saudara dan saya suka gelisah nggak? Kan ada nyanyian begini. Ada tanya dalam gelisah di hati. Pernah gelisah enggak, saudara? Halo? Ada tanya dalam gelisah di hati. Kita sering gelisah. Untuk apa aku ada di bumi ini? Nah, sebetulnya yang harus gelisah itu adalah bertanya, saya kenapa ada di bumi ini? Saya lebih banyak gelisah kenapa? Karena kebutuhan. Saya lebih banyak gelisah karena apa? Ada keperluan yang belum tercukupi. Jarang kita gelisah bertanya, kenapa saya ada di bumi ini? Dari tatapan saudara saya lihat, memperhatikan bahwa saudara mencurigai. Nah, itu pujian yang mengatakan, ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Ya, bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Itulah manusia. Tumbuh, seger, langsung layu. Betul nggak saudara? Kayak nggak kerasa. Dulu kita lihat kulit ini, kulit saya ini. Oh nggak kalah dengan apel New Zealand. Tapi kalau dilihat sekarang, mirip-mirip Kentucky Fried Chicken, saudara. Sudah layu, saudara. Ya kan? Ini hidup manusia. Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Setuju?
Yang kita cintai itu berpulang, nggak kembali lagi. Saudara pernah nggak antar dari Heaven sampai San Diego? Ya, dari Jelambar sampai San Diego. Atau sampai mana lah saudara. Begitu dikuburkan, besok ketemu lagi di mall. Lu kan gua kubur kemarin. Kok ada lagi? Enggak begitu saudara. Udah nggak ada. Ya kan? Nah mereka nggak kembali lagi. Yang bisa kita lakukan adalah seperti nyanyian itu sendiri. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Kan hanya itu aja saudara. Nah Yesus berpesan, jangan gelisah hatimu. Tapi kita selalu gelisah. Saya kadang-kadang bertanya dalam diri saya. Saya Yosef nama saya. Tapi di dalam diri saya ada raksasa Yosef. Iya saudara. Kenapa saya katakan raksasa? Karena seringkali muncul menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan mengendalikan saya dengan begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya sepertinya tidak mampu untuk mengendalikan Yosef raksasa ini. Kayaknya belum nangkep ya saudara ya. Ya, saya kasih contoh begini. Kita ini sering muna. Tahu muna? Nah, saya kan itu antri apa? ATM. Antri ATM. Tinggal satu orang. Kita kan senang kalau tinggal satu orang ya. Tunggu gitu. Ternyata satu orang itu bonnya segini saudaraku. Mana gua tahu gitu. Kok lama amat ini. Mau ditinggal pas keluar gitu. Nggak ditinggal. Nggak tahu kapan keluarnya. Dia balik dulu sebentar. Pakai kerudung nih ibu-ibu. Pak, maaf ya, bentar gitu. Tutup lagi. Saya mau tanya masih lama, udah keburu masuk. Wah, kan dia bilang bentar. Ya udah saya bentar. 5 menit. Bukan bentar 5 menit kalau nunggu. Betul. Waduh, saya mulai gelisah nih. Wah, udah saya bilang, ini kayak ATM emak lu aja dulu. Begitu keluar, langsung dia ngomong ini. Minta maaf Pak, minta maaf, terima kasih sudah nunggu, minta maaf, saya ini udah banyak. Lalu kemudian mata saya itu takut salah, mijitnya itu lama gitu. Ya deh Bu, gak apa-apa Bu, gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa gitu ya. Oh, gak apa-apa, udah pergi. Padahal jengkel loh saudara, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu begitu masuk, saya percaya itu Roh Kudus. Munafik lu, betul? Halo? Ya memang kita tidak perlu maki-maki dia. Tapi saudara kalau saudara jengkel kan gak perlu pura-pura begitu. Saudara, saudara pernah gak janjian dengan orang? Ya, oke. Di mana lo? Di tol. Ya tol mana gitu ya? Kan janjian di Cibubur nih. Tolnya masih di Ancol. Kan sama-sama tolnya, betul saudara? Lu di mana nih? Di tol. Tol mana? Pokoknya di tol deh gitu. Suka begitu gak saudara? Ini gua udah nunggu nih, lama nih gua nunggu. Di mana nih? Udah jalan. Jalan ya ke toilet juga jalan. Ya gak saudara? Hidup kita kan bisa begitu. Nah, ketawa semua nih. Kayaknya punya pengalaman. Nah, saudara, di dalam diri kita itu ada satu kekuatan. Nah, Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Ya, kenapa? Karena yang kamu jalani hari-hari itu pasti kamu hadapi kesusahan, kesulitan. Karena Adam dan Hawa yang dengan sengaja untuk tidak taat. Perhatikan ya,
Adam dan Hawa dengan sengaja tidak taat oleh kejatuhan manusia dari dosa, maka dunia yang tadinya diciptakan baik sudah digerogoti dengan kejahatan. Bisa tangkap, saudara? Ya? Jadi yang saudara alami sekarang ini dunia yang sudah digerogoti dengan kejahatan. Jadi jangan heran kalau saudara perhatikan kenapa berita-berita itu semua menceritakan tentang apa? Kejahatan. Sampai sekarang saudara mungkin melihat orang begitu bejat. Kenapa? Karena ada anak kecil yang diperkosa. Ya, saya baca di surat kabar Kompas. Kompas tuh nggak gampang loh berita-berita yang begitu. Jadi saya lebih yakin gitu. Makanya dia beritakan berarti cukup penting. Supaya memperingati orang. Lain dengan pos kota yang nggak penting pun muncul. Ya, pos kota mah RT selingkuh. Kurang kerjaan. Nah, gereja jangan kayak pos kota. Halo. Iya kayak Kompas. Nah, kalau kayak Kompas tuh kemarin tadi diceritain ada yang dibekap, ya, masuk perampok. Lalu kemudian golok di leher anak bayi. Lalu mamanya diperkosa. Saudara bisa bayangkan nggak kejadian seperti itu kalau menimpa keluarga atau kita yang kita cintai? Kok bisa begitu? Saya pernah lihat nih, ada orang yang sejahat sampai bunuh, mutilasi. Orang yang sampai korupsi, sekian miliar dan lain sebagainya. Bahkan sampai triliun, masih hahaha. Ya, saudara mungkin berpikir ini orang bejat semua. Nah, saya mau ingatkan pagi hari ini. Saudara boleh ngomong begitu, tapi hati-hati. Benih yang dilakukan orang-orang itu, benihnya sama dengan kita. Menangkap, saudara? Artinya apa? Saudara juga bisa begitu. Saya juga bisa begitu. Loh kok bisa, Pak? Bisa. Cuma beruntungnya kita, kesempatannya belum ada. Oh, mana mungkin, Pak? Siapa bilang, saudara? Nah, saya tanya. Kalau saudara nemu dompet nih, lalu isinya 1000 US. Gede nggak, saudara? Gede kan? Gede. Berapa coba sekarang, Pak? 10 jutaan kan? 11 juta ya? 11 juta ya? 1000 US loh. Ya kalau 11 juta rupiah mah nggak masuk dompet ini. Tapi kalau 1000 US akhirnya masuk sini nih. Nah, saudara nemu nih. Yang bikin nyesel apa? Ada KTP-nya, ada kartu namanya. Kalau nggak ada kan bisa alasan, oh saya mau kembalikan kemana gitu. Memang Tuhan yang menyediakan. Kan gitu, saudara. Tapi kalau nemu dompet, ada KTP-nya, ada kartu namanya, nggak bisa ngelak, saudara harus kembalikan. Itu milik orang lain, betul nggak, saudara? Kalau dia kasih hadiah berapapun, saudara terima dengan ucapan syukur. Kalau enggak, terkutuklah dia. Nah, saya tanya saudara, saudara kalau nemu dompet dan 1000 US, kondisi begini, kembalikan enggak? Balikin enggak? Balikin, karena kita masih menjawabnya di gereja. Saya tidak nuduh saudara ambil, tapi saudara hati-hati. Waktu saudara dapat itu dompet, dan tertekan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, yang orang lain belum tentu ngerti. Mungkin orang tua saudara di rumah sakit. Detik-detik terakhir harus operasi. Harus ada uang 5 juta. Saudara menghadapi begini. Saya tanya begini. Bukan saya katakan saudara pasti ambil. Dari gejolak hati saudara, ada enggak peperangan batin? Tidak mungkin tidak ada. Nah itu untuk menunjukkan saudara punya benih. Nangkap saudara? Amin. Wah Pak, itu kan kalau nggak punya. Kalau punya belum tentu. Itu yang nggak punya begitu tuh masih lumayan.
Tapi yang punya bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Sekarang saya tanya. Yang ngemplang uang. Tahu arti ngemplang? Ya, ngemplang uang ke bank atau ke bank pemerintah atau sampai miliaran. Bahkan sampai ratusan miliar. Saya tanya, orang punya duit apa kagak? Orang punya duit. Nggak mungkin tunggang tambal ban di pinggir. Dia kemudian, wah ngemplang duit berapa? 10 M. Nggak ada. Siapa yang percaya 10 M? Betul sebenarnya. 100 juta aja belum tentu dipercaya. Yang bisa dipercaya puluhan miliar itu berarti dia sudah nampang. Paling enggak mobilnya juga sudah kelihatan mewah. Betul saudara? Saudara percaya nggak kalau di kantong saya ini ada 500 ribu? Percaya nggak? Saudara percaya nggak di kantong saya nggak ada duit? Yang mana lebih percaya? ATM kan? Ah, iya pasti. Oh masa sih Yosef kau masa ATM-nya nggak ada isinya? Ya ada lah, ATM pasti ada isinya. Berapanya yang nggak tahu kan gitu. Jadi benih kita itu pada dasarnya benih kita ini apa? Jahat. Rasul Paulus, ini Rasul Paulus saudara. Dia pernah ngomong apa? Pada waktu Tuhan memakai dia luar biasa. Rasul Paulus ngomong gini. Di antara para rasul, aku yang paling tidak pantas jadi rasul. Ini Rasul Paulus. Jadi dia makin dipakai Tuhan. Dia makin menyadari saya dekat dengan Tuhan. Itu makin terang Tuhan itu menyinari dia. Saya makin menyadari, oh saya ini paling tidak pantas di antara para rasul. Dia tidak bilang, oh makin dipakai Tuhan. Yang rasul lain gak ada apa-apanya. Gua lebih hebat. Tidak. Dia mengatakan apa? Aku di antara para rasul paling tidak pantas. Makin dipakai Tuhan lagi. Dia ngomong apa? Di antara jemaat Tuhan, aku paling orang yang jahat. Rasul Paulus tidak mungkin pura-pura. Setuju? Bahkan sampai sebelum dia mati, dia mengatakan apa? Di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Nah, saudara jangan ikut-ikutan kalimat Paulus. Karena belum tentu levelnya seperti Paulus. Kalau kita ngomong begitu, kita lebih banyak pura-puranya. Ya, kan orang kita kan suka begitu. Kalau disuruh, ayo nyanyi, kamu melayani. Oh nggak bisa. Nyanyi, suaramu bagus kok. Enggak, jelek. Gitu kan, begitu kan. Suka begitu nggak saudara? Tapi kalau saudara nyanyi, dibilang, itu suara apa gagak? Oh musuh 30 tahun saudara. Saudara dipuji nggak mau, tapi dijelekin juga nggak mau kan? Nah. Saudara ketika saudara makin hari makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, semestinya kita makin menyadari bahwa siapa kita ini sangat tidak pantas. Haleluya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah, karena hidupmu itu tidak gampang, hidupmu tidak mudah. Kamu setiap hari banyak tantangan, banyak kesulitan. Nah, Tuhan bilang, cuma aku sekarang pergi. Ya, aku naik ke surga dulu. Untuk apa saudara? Nah, soal Roh Kudus turun tadi kita sudah singgung sedikit ya. Untuk apa? Menyediakan tempat. Kalau tidak begitu, aku tidak mengatakannya. Dan ketika aku di sana, kamu juga nanti akan di sana. Karena di tempat Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ada amin? Di sana, saudara. Bukan di sini. Di sana. Haleluya. Tahun 90-an, sudah mendekati 2000. Saya waktu itu tinggal di Poso. Berapa tahun saya nggak ke Jakarta. Saya ke Jakarta lagi. Ada mall baru, Plaza Semanggi. Sekarang udah banyak mall ini Plaza Semanggi.
Jadi saya ke Pastor Semanggi, saya jalan-jalan. Waktu itu sidang sinode. Saya kaget ada banner, ada iklan. Di situ ada kafling 17 juta. 46 km dari Jakarta. Wah, saya tertarik. Cita-cita saya dulu belum terkabul punya tanah di Jabodetabek, saudara. Begitu lihat seperti, wah saya, besar harapan. Saya lihat tuh, wah lihat brosurnya. Bisa dicicil lagi, 800.000 sebulan. Jadi saya liatin gitu. Wah senang sekali. Wah ini kalau 17 juta ya bisalah cicil-cicil 800.000. Saya kaget karena biasanya kalau developer dekat masjid, dekat gereja, apalagi dekat kuburan, tidak mungkin ditulis, betul nggak? Saudara jual rumah bilang nggak? Rumah saya dekat kuburan loh. Nggak kan itu kan? Ada nggak iklan rumah? Dijual rumah bagus, cuma di belakangnya ada kuburan. Nggak mungkin begitu. Ada kuburan, diam-diam betul. Ini ditulis funeral kuburan. Jadi saya nanya, kok ini perumahan dekat kuburan? Lalu dia jawab, emang kuburan Pak. Saya baru ngeh, ternyata yang ditawarin itu San Diego Hill, saudara. Dulu kan orang belum pada tahu San Diego Hill. Jadi saya pikir namanya sih keren San Diego. Wah, pakai hill lagi saudara. Wah, bagus bener ada danaunya. Saya udah mau nawar nih saudara. Udah mau ambil satu kafling waktu itu. 800.000 satu bulan. Wah, saya mau cicil nih. Murah bener gitu saudara. Taunya kuburan. Nah saudara, biar saudara maaf ya, dititipkan dulu tubuh itu di San Diego Hill, itu bukan tempat tinggal kita. Amin. Makanya saya tiap kali nguburkan biar San Diego Hill, saya bilang, ini bukan peristirahatan terakhir. Ini hanya titipan sementara. Haleluya. Amin. Nah tempat tinggal kita, Tuhan Yesus bilang, aku pergi, aku sediakan di sana. Kok Tuhan lama sekali bangun rumah di sana? Nah, saudara, waktunya bukan rumahnya. Kalau Tuhan mau jadikan detik ini juga jadi. Tapi yang Tuhan siapkan siapa? Yang tinggalnya. Nangkap saudara? Saya tanya saudara, di Indonesia mall dibandingkan luar negeri, mana lebih baik? Kalau kualitas bangunannya nggak kalah. Desainnya nggak kalah. Bagusnya nggak kalah. Luasnya lebih luas. Setuju dah? Ya, jangan lihat WTC. Ini aja luas sekali. Cuma nggak ada orangnya. Ya, luas kan? Bagus kan? Tapi yang kalah dengan sebagian negara itu kenapa? Coba saudara. Itu kebersihannya. Ya Pak ya. Maintenance-nya. Pemeliharaannya. Kalah. Mall di luar negeri bisa puluhan tahun sudah begitu kuno. Tapi bersih, nggak bau. Di kita seringkali apa? Baru 3 tahun udah bau. Nah di sini ada masalahnya apa? Karakter orangnya. Nangkap saudara? Nah Tuhan itu bukan tidak bisa menyiapkan tempat dalam sekejap. Bisa. Tapi Tuhan menyiapkan siapa yang akan tinggal di sana. Haleluya. Ya ini hanya joke ya. Ini belum tentu seperti itu. Jangan ditafsirkan seperti itu. Nanti saya jadi penyesat nanti. Nah saudara, kalau di sini aja saudara sampah buang sembarangan, wah bahaya nanti di sana saudara. Halo, tahu nggak kenapa bahayanya? Yang mau jadi tukang sampah siapa? Masih sama saya saudara. Saudara nggak yakin ya? Nah, gini aja deh, saya tes dikit, mas ya. Kalau malam ini saudara dalam rekening saudara, jam 12 nanti malam langsung Tuhan kreditkan 1 triliun, bisa nggak? Kok bisanya kayak nggak yakin ya? Sekali lagi, nanti malam jam 12, Tuhan langsung tambahkan di rekening saldo saudara. Langsung setiap orang 1 triliun. Kok aminnya nggak mantap gitu?
Nggak yakin ya? Yakin dong. Apa susahnya? Betul? Nah, Pak, tapi ini hari libur. Saya nggak punya rekening, nggak punya saldo, nggak punya buku tabungan. Ya itu nasib lu lah. Wong zaman gini nggak punya rekening, gimana caranya? Nah sudah, lalu dibilang, tapi saldo saya cuma 12.000. Ya nggak apa-apa. Nanti besok langsung 1 triliun, 12.000. Saya tanya, seneng nggak? Halo, seneng nggak? Nah, senengnya di mana? Oh, saya mau jalan-jalan. Saya mau raktir ini, saya mau raktir saudara sekampung untuk pergi ke Yerusalem jalan-jalan. Begitu, jangan harap. Begitu semua dapat 1 triliun. Besok saudara cari ojek aja nggak ada. Tukang ojek dilempar motornya. Pak, bisa nggak jemput saya? Enggak, Bu. Saya sudah berhenti jadi tukang ojek. Kenapa? Punya 1 triliun. Halo? Ya? Pembantu mendadak pulang. Jangan pulang. Saya gaji 50 juta. Enggak usah nyonya. Saya punya 1 triliun. Itu PDAM, PLN, mati semua. Enggak ada yang kerja. Pesawat nggak bisa terbang. Siapa yang mau jadi kerja? Boro-boro pilot. Yang tukang biasa tukang begini-begini aja. Gua nggak datang deh. Apa? 1 triliun. Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, yang disiapkan itu saudara dan saya. Bisa amin? Jadi dengan kata lain, kalau sudah memperingati kenaikan Tuhan, saudara harus makin yakin begini. Inilah peringatan buatku. Untuk supaya, peringatan buatku bahwa aku berada di jalan menuju pulang. Haleluya. Jadi kalau kenaikan Tuhan, saudara harus jadi peringatan. Tuhan naik. Menyediakan apa? Tempat. Artinya mengingatkan kita setiap jam, setiap menit. Saya ini sedang jalan menuju ke pulang. Katakan sama-sama. Nah gini, katakan sama-sama. Saya hidup sedang berjalan pulang. Haleluya. Ayo kiri kanan kasih tangan. Yuk pulang. Loh, saudara nggak berani ya? Wah ini susah orang Kristen ini ya. Orang Kristen itu kalau ditanya mengasihi Yesus, ya saya mengasihi Yesus. Nyanyinya juga, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pulang ya? Enggak. Nanti dulu. Halo. Saudara kalau ditanya, yang bekerja nih sama direkturnya bilang, kamu mau pilih kemana? Ke Mekah atau ke Yerusalem? Maksudnya apa? Kalau kamu Kristen kan ke Yerusalem. Ini saya kasih gratis. Tiketnya semua uang saku. Saya bayarin. Kamu berangkat sama istri. Seneng gak? Nah, senangnya kan, ini gombal pendeta. Seneng gak? Seneng. Begitu diumumkan. Maksudnya saya ke Yerusalem, ke Israel. Saya dibayarin berapa lama? 11 hari. Tidak potong cuti. Seneng. Begitu keluar, direkturnya gak lihat. Langsung dia bilang, yes. Gitu kan sekarang. Telepon istrinya. Ma, sayang, darling, honey. Kita ke Yerusalem. Yerusalem mana? Israel. Lalu jangan mimpi deh. Ini jam 10. Ya, masih siang. Enggak, benar kita ke sana. Gile lu. Uang sekolah anak aja belum dibayar. Uang les aja belum dibayar. Lu mau ke Israel lagi. Benar ini. Yang bayarin siapa? Direktur kita. Oh benar ya. Gua ikut. Waduh itu. Biar ikan lagi digoreng pusing amat gosong. Pokoknya dia bilang yes. Yerusalem. Betul lah saudara? Halo. Nah, sekarang bandingkan dengan keluar dari ruang dokter. Dokternya ngomong begini. Saya harus jelaskan yang sebenarnya. Ternyata menurut diagnosa kamu kanker
tumor ganas stadium 4 grade 8. Kayaknya nggak lewat tahun ini. Maksud dokter saya mati? Iya. Oh, yes! Gitu. Kok saudara bingung, saudara? Enggak kan? Enggak. Kenapa enggak? Padahal mending mana? Yerusalem Palestina atau Yerusalem baru? Yerusalem baru dong. Yerusalem Palestina. Saudara di Jakarta dagang kue tiaw, balik dari sana tetap kue tiaw. Tapi kalau saudara ke Yerusalem baru, tidak ada air mata. Tidak ada sakit penyakit. Malah sebelumnya, nanti saya jelaskan. Saudara, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Cuma kita disiapkan dulu. Siap nggak pandangan kita nggak? Nah, gereja punya tugas untuk menyiapkan sesiap-siapnya saudara dan saya. Untuk mempunyai pandangan, pemikiran, perspektif yang bukan berasal dari daging ini. Tapi dari atas. Haleluya. Ya. Satu pertama. Saudara sekarang arahkanlah selalu mata saudara. Memandang dari sudut pandang Tuhan. Bisa amin? Artinya begini. Saudara baca Alkitab tiap hari. Ya. Tiap hari. Jangan, istilahnya itu jangan bolong. Ini tipsnya, ini tips. Saudara baca Alkitab tiap hari. Jangan bolong. Dari mana mulainya? Dari awal saja. Kalau yang belum mulai, dari awal. Kejadian 1 ayat 1. Terus baca tiap ayat, terus baca. Sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Kalau belum mati, balik lagi Kejadian 1. Kok nggak ada amin? Ya? Tapi pas saya juga baca renungan, itu lain. Saudara harus baca satu komitmen Alkitab. Saudara baca setiap hari, satu ayat. Ayo ngomong sama saya. 1, 2, 3. Saya siap baca Alkitab setiap hari. Minimal satu ayat. Lebih boleh, kurang jangan. Sekali lagi, saya siap baca Alkitab tiap hari. Minimal satu ayat. Lebih boleh, kurang jangan. Siap? Amin. Untuk apa? Saya mau katakan. Karena saudara untuk merubah cara pikir kita, cara pandang kita. Tidak bisa jadi begitu saja. Ini saya bilang. Saya ngomong apa adanya. Tidak bisa begitu saja. Biar seumpama pembicara pun, saya mau katakan. Kalau tidak baca seperti ini, cara pandangnya tidak akan pernah berubah. Bisa amin. Mau saudara main musik, mau saudara pemuji, mau penyembah. Kalau saudara tidak pernah disiplin untuk membaca setiap hari. Ayat itu satu ayat demi ayat. Saudara baca. Saudara tidak akan bisa berubah pola ini. Karena ini tidak bisa jadi begitu saja. Tidak bisa saudara hanya dibaptis, begitu masuk dalam air keluar. Wah, rubah pikirannya lain. Enggak. Enggak. Halo? Amin. Kayaknya masih ragu, saya tanya saudara. Satu saat, saudara misalnya, ya ini contohnya jangan jemaat lah, pelayan Tuhan. Saudara lagi bawa baki perjamuan. Ya, mulai ini. Terus saudara, kemudian entah kenapa, ini untuk pria nih. Lalu lihat satu model rambut. Dan model rambut itu nggak tahu bagaimana apa istilahnya tuh connect dengan memori saudara dulu. Ya. Nah, begitu saudara connect, lalu saudara berpikir yang enggak. Lalu maaf, birahimu langsung terangsang. Saya tanya saudara jinahnya. Halo? Saya tanya, bisa nggak? Lagi bawa perjamuan. Bisa.
Jadi tidak ada jalan lain, saudaraku. Jangan ada jalan pintas. Tidak ada resep yang manjur. Tidak ada. Saudara harus betul-betul tiap hari, tiap jam, saudara terus koreksi. Karena tiap jam, tiap menit kita bisa berubah-berubah. Hati kita bisa bergeser. Saya tahu mulai melotot nih semua. Amin. Arahkanlah mata saudara menurut pandangannya Tuhan. Ubahlah pikiran kita menurut cara pikir Tuhan. Tadi sampaikan sama Pak Denis, ada doa anak kecil yang sederhana. Doanya gini. Tuhan, ya, dia bilang begini. Tuhan, aku mau terima yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan, aku mau terima yang Tuhan berikan. Aku tidak mau memaksa keinginanku untuk yang Tuhan tidak berikan. Bisa amin? Dan aku akan melepaskan apa yang Tuhan ambil. Dan aku rela menanggung yang Tuhan bebankan. Dan aku mau seperti yang Tuhan inginkan. Ayo ulang. Satu, aku mau terima yang Tuhan berikan. Ya kan? Aku apa? Jadi dalam bahasa roh aja dah gitu ya. Yang saudara terima, yang Tuhan berikan. Aku tidak mau memaksa keinginanku yang Tuhan tidak berikan. Aku mau melepas yang Tuhan ambil. Aku mau rela menanggung yang Tuhan bebankan. Aku mau seperti yang Tuhan inginkan. Pintar anak-anak kan saudara? Haleluya. Kita ini masih pikirannya pikiran dunia. Aku mau lepaskan yang Tuhan ambil. Ada satu pemuda. Itu kalau ke gereja. Yang paling dia sibuk waktu persembahan. Pokoknya kalau persembahan dia sibuk. Sibuknya apa? Cari duit 2.000. Kalau ada yang ceceng. Gitu. Jadi begitu persembahan jalan. Dia sibuk. Satu kali dia lupa nyiapin. Dia cari di mana nih? Gak ada nih. Wah dia kaget. Tahu-taunya persembahan udah deket dia. Dia kaget. Langsung dia bilang puji Tuhan. Dapat 2.000. Dia masuk. Gitu. Dia tutup lagi. Di belakang ada bapak-bapak. Dek. Nih katanya. Dikasih 200.000. Wah si bapak ini ngehina saya. Saya bukan gak punya duit. Cuman saya gak rela ngasih gitu kan. Ya udah karena duitnya si bapak ini dipikirnya. Dia ambil 200.000. Wah, kalau 200.000 kan dikasih lihat. Terus gitu. Kalau 2.000 kan gini. Kalau 200.000 kan diginiin supaya kelihatan 200.000. Sudah selesai dia ngomong sama si bapak ini. Pak, kenapa ke gereja harus ngasih 200.000? 2.000 aja cukup kok katanya. Loh, bukan itu uang adik jatuh. Dia mau ngasih berapa? Ngasih 2.000. Ngasihnya berapa? 202, saudara. Tobat ya, nanti kalau persembahan nyari-nyari. Pikiran kita itu suka apa? Kayak percaya Tuhan, tapi sebetulnya tuh kita nggak percaya Tuhan. Amin. Arahkanlah saudara mata kita menurut cara pandang yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Nggak bisa datang begitu saja. Saudara mau tidak mau harus terus menerus setiap saat renungkan firman Tuhan. Nah untuk asupannya, untuk masuknya itu harus Alkitab tiap hari. Haleluya. Amin. Ya, sama dengan saudara makan. Kalau anak kecil, ada anak kecil yang susah makan kan? Saya pernah lihat ada anak kecil susah makan. Saya punya teman hamba Tuhan, anaknya itu susah makan. Itu kalau mamanya kasih makan nih anak, dari pagi sampai siang, itu nggak selesai. Terus lari kemana, naik pohon diikuti.
Sampai makan siang lagi baru selesai makan lagi. Anaknya sampai kayak tersiksa. Papanya bilang begini, udah Mi, katanya, jangan, dia merasa tersiksa. Ya tapi kan makanannya udah disiapin. Memang mamanya tekun sekali, dikasih makan gitu. Anak itu lari. Itu saya baru lihat anak paling susah makan. Beberapa tahun lalu saya ketemu dia, sudah mau wisuda. Ya, sudah mau wisuda. Badannya udah gede. Gede sekali. Jadi ketemu saya, dia bilang, kamu mau wisuda ya? Iya Om, katanya. Dia bilang, kamu kalau dikasih makan sekarang masih lari-lari. Ya enggak Om, katanya. Dia bilang, ya enggak lah Om, katanya. Gini, anak kecil itu ketika dikasih makan, dia tidak menyadari untuk apa dia makan. Nangkap ya? Jadi dia disuruh makan itu kayak tersiksa, kayak siksaan. Nah mamanya juga kadang-kadang kan suka bohong, betul nggak? Ngajarin bohong nggak? Satu suap nih, terakhir. Udah dimakan apa? Satu lagi, terakhir. Begitu Bu. Ini terakhir loh, terakhir. Udah ya. Udah gitu. Ini satu lagi. Dari kecil lo diajarin bohong, betul nggak? Ntar ada kodok, jatuh gitu ya. Oh jatuh ya, jangan nangis. Ini kodoknya, ini kodok. Nggak ada kodok, bilang nggak ada kodok. Tadi kejedot mejanya yang dipukul. Sampai gede itu sudah tercetak apa? Bohong, nyalahin orang, betul nggak? Anak kecil itu disusul makan susah. Kenapa? Karena belum mengerti untuk apa makan. Tapi begitu agak gede sedikit, dia sudah mulai milih. Saya suka makanan ini. Saya suka yang ini. Saya suka yang ini. Nanti sudah lebih gede lagi, dia nyari makan sendiri, betul nggak? Nangkap saudara? Amin. Nah, saudara ketika saudara baca Alkitab, kalau sudah merasa baca Alkitab itu tersiksa, jangan berhenti. Baca terus. Nggak ada ibu yang benar waktu anaknya nggak bisa makan. Nggak mau makan, ya udah, lu gede sendiri deh. Gua nggak usah repot juga makan, betul nggak? Nggak ada yang begitu, tetap dipaksa. Kenapa? Kalau nggak makan kan nggak bergizi. Nah, saudara juga Alkitab terus. Nanti setelah saudara jalani, saudara akan merasakan, saudara mulai butuh firman Tuhan. Setelah saudara butuh firman Tuhan, saudara akan cari firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saya cepat aja ya. Ini mungkin waktunya udah lewat. Yang kedua, letakkanlah pengharapan saudara ke dalam tangan Tuhan. Ya, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau saudara sekarang ini, maaf kata, saudara sertifikat satu aja nggak punya. Selama saudara tidak malas dan saudara tetap bekerja sungguh-sungguh, jangan kecil hati. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan kita ngontrak nggak apa-apa. Jangan merasa saudara tidak diberkati. Halo? Amin. Karena belum tentu. Tuhan lebih tahu saudara. Mungkin saudara tidak dikasih lebih dulu sekarang. Karena sudah bisa lupa Tuhan. Ada satu orang kaya. Masih bisa ya? 4 menit bisa ya? Ada satu orang kaya. Kaya raya. Dia grosir, dagang grosir. Ya, di satu gedungnya. Tadinya itu sama-sama dia buka toko kelontongan. Tetangganya bikin toge. Tahu toge ya? Kecambah. Ya. Dua-duanya. Yang toko kelontongan jadi grosir, maju. Lalu gedungnya ditingkat sampai berapa lantai. Sama-sama anak Tuhan. Yang tukang toge, ini kejadian sungguh loh saudara. Ya. Nah yang tukang toge, tetap aja rumahnya seperti itu. Tapi jualan toge. Tapi anak-anaknya bisa sekolah, bisa apa pokoknya. Cuma ya sederhana aja begitu. Satu ketika yang punya kelontong ini, grosir ini. Si istrinya itu naik ke paling atas. Dia tiap sore merhatikan yang tetangganya yang jualan toge. Tiap sore kumpul.
family altar, ya, keluarga gitu, suami istri, anak-anak. Lalu mereka puji-pujian, nyanyi gitu ya. Mungkin nyanyinya tuh, Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu, gitu ya. Nyanyi, seneng. Nah, udah nyanyi begitu. Terus nyanyi lagi mungkin, nyanyi, glory, glory, nyanyi bagi glory, gitu. Nah, di sebelah tuh lihat, seneng dia. Akhirnya dia panggil suaminya, pap sini. Ada apa? Kau lihat tetangga kita tuh ya. Dulu ama-ama kita sama loh katanya. Lu lihat sekarang. Kita kurang apa? Villa kita punya. Rumah kita ada. Semua kita ada. Kapan kamu bisa bikin persekutuan dengan anak-anak seperti itu? Lu sibuk, gua sibuk. Gimana caranya? Suaminya bilang, ya lain orang, lain style, lain gaya. Lain kesibukan. Kita tidak bisa seperti itu. Wah, kenapa nggak bisa? Lu harusnya bisa dong. Wah, gimana? Kamu bisnis bisa begini, bisa atur. Kok nggak bisa ngatur begini? Gimana sih? Loh, bukan begitu. Maksudnya, dia bisa begitu karena dia waktu luangnya cukup. Kita nggak bisa. Lain lagi. Harus bisa. Gitu. Wah. Lalu sih, gini deh. Lu pikir dia nggak bisa berhenti seperti itu? Lu jahat dong kalau begitu. Enggak, gua bikin baik dia, pasti dia jadi. Wah, lu jahat jadi. Nah, udah singkat ceritanya daripada berdebat, suaminya pergi. Pergi diam-diam ke tetangga tuh, ke sebelah itu. Nah, tumben bos. Nah, kan kalau orang ujung pandang mungkin tumben bos. Katanya. Kemana aja bos? Kita tak pernah lihat kita ini. Udah, ya lamanya kita gak ketemu nih. Akhirnya ketemu. Akhirnya sudah ketemu, dia bilang begini. Saya lihat kamu ini luar biasa ya, senang-senang. Gimana kabarnya? Ya puji Tuhan lah gitu ya. Bisa dilewati. Gitu dia ya, ngomongnya tuh. Nah, ini saya bawa uang 100 juta. Zaman waktu itu 100 juta. Ini saya kasih kamu, pakai. Nggak usah mikirin kembalinya. Kamu pakai saja. Untuk nambah modal. Supaya kamu usahanya dikembangkan. Wah, langsung dia mikir. Oh, gila. Gua bikin kecambah. Itu beli kacang hijau berapa truk gitu. Dia langsung pusing. Mikir 100 juta dibeliin kecambah. Dibeliin kacang hijau. Wah, berapa truk ini. Bikin kecambah. Enggak. Thank you bos. Kita udah cukup deh, puji Tuhan. Ya, kita sudah puji Tuhan. Enggak kan gitu. Enggak apa-apa. Enggak usah, terima kasih. Daripada gua pusing, kita di stroke lagi. Dia gitu. Tapi dia bilang, gini aja deh. Kalau lu gak mau untuk ini, gini aja. Kamu pegang dulu ini duit. Siapa tahu kamu renovasi rumah, mau beli mobil, atau anak buat kebutuhan. Kamu pegang deh duit. Ya, nanti kamu bilang sama aku, yang penting buat apa, udah selesai. Pulang ini. Bingung suaminya. Kok angin apa orang bawa 100 juta? Dia panggil istrinya. Sayang, sini. Nggak tahu kenapa itu bos sebelah itu bawa uang 100 juta. Ngasih sama kita. Saya sudah bilang enggak. Wah, istrinya lebih bijaksana, artinya lebih matre gitu. Dia bilang, itulah kalau Tuhan gerakan. Tidak ada yang bisa menahan. Ya, mantap kan saudara. Nah, singkat ceritanya begini. Malam baru tidur setengah jam. Dia kaget saudara. Karena apa? Kayaknya dalam mimpinya itu ada orang masuk. Langsung dia kaget. Gitu. Tadi kayak orang masuk. Dilihat. Gak ada. Terus dia buka lemari. Duitnya masih ada. Wah, daripada gak tenang tidur. Duit diambil. Taruh di bawah bantal. Dia tidurin. Tiap setengah jam, herannya dia bangun. Tuk gitu. Dia lihat lagi. Ada. Tidur lagi. Bangun lagi. Dia lihat lagi. Itu sampai subuh. 12 kali dia bangun. Akhirnya tidurnya gak nyenyak. Subuh-subuh dia harus ke pasar. Bawa toge. Jadi dia ngomong sama istrinya. Jangan lupa ya. Aku ke pasar dulu. Padahal dia udah ngantuk berat. Kamu jangan. Nanti kalau kamu masak apa. Ini duit hati-hati loh. Belum punya kita sepenuhnya loh. Ya, ingat. Beres gitu. Dia ke pasar, istrinya juga kan biasa masak. Kalau masak kan biasa suka nyanyi. Glory, glory. Begitu dengar ketek. Langsung dia. Oh, masih ada. Balik lagi. Nyanyi, tak. Dia lagi. Jadi itu
Masak aja capek. Karena apa? Bolak-balik lihat duit ada enggak. Sampai sore suaminya datang. Say, kita tidur dulu ya. Ngantuk berat nih. Capek katanya. Iya gue juga capek katanya. Nanti kita tidur dulu, baru nanti kita bangun, baru nyanyi gitu. Maksudnya bikin persekutuan. Karena kecapean, bablas saudaraku. Jam 6 sore nggak bangun. Setengah 7 nggak bangun juga. Nah suaminya setengah 7 dia lihat dari sore. Nggak ada nyanyi kan. Panggil istrinya, sayang sini. Ada apa pak? Sini bentar, sini. Ada apa sih kamu ini? Ribet amat. Sini. Ada apa? Gua dari jam 4 nih, gua duduk di sini. Ngapain? Itu nungguin tetangga kita. Sampai jam 7 ini nggak ada nyanyi-nyanyi. Kata lu tiap sore nyanyi. Ini nggak ada nih. Lu apain dia? Lu siksa dia? Lu jahatin dia ya? Jahatin gimana? Terus ngapain bisa? Ya gua nggak tahu. Nggak mungkin katanya. Kalau mau aku bikin apa tuh, aku buat baik. Apa maksudnya? Kemarin gua kasih 100 juta sama dia. Hah? Kasih gimana? Iya gua datang bawa 100 juta. Gua titipin dia, dia kasih. Kok hari ini gak nyanyi? Istrinya bingung juga. Iya bener juga gak nyanyi. Tiap orang itu lain. Ya, kita sering kali apa? Maksudnya baik. Tapi kenyataannya belum tentu jadi kebaikan. Haleluya. Ada orang kaya. Dia mati. Nah kalau ini saya nggak tahu di mana. Cuma ada katanya. Waktu dia mati. Dia siapkan apa? Warisan 20 triliun. Triliun. Tapi anaknya cuma satu-satunya. Hanya punya kelainan jantung. Jadi kalau begitu papanya mati. Terus mau dikasih tahu kamu punya warisan 20 triliun. Takutnya syok, mati kan gitu. Jadi minta pendetanya ngasih tahu. Pendetanya datang. Nyo, papa sudah sama Tuhan kan? Iya om. Nah, Tuhan tuh baik sama papa. Ya om. Ini nyo seumpama. Nah kalau benar kan takut syok kan. Seumpama. Papa ninggalkan warisan 20 triliun. Nyo bagaimana? Seumpama. Andai kata. 20 triliun kan banyak om. Iya banyak. Umpamanya gimana? Wah ya senang. Senang ya? Senang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus mau diapain? Wah saya 10 triliun masukkan bank. Nanti bunganya saya bisa sekolah. Saya nanti kerja melayani. Wah itu saya mau. 10 triliunnya lagi. Saya kasih om pendeta. Syok mati saudara dia. Yang dikira mau mati gak mati. Halo. Amin. Taruhlah harapan saudara dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah ini yang terakhir. Benar terakhir saudara. Akui kebangkitan Tuhan dan kenaikannya. Walaupun itu nampaknya fantasi. Haleluya. Karena Tuhan berkata apa? Ketika dia disalibkan di sebelah berkata apa? Kalau engkau nanti datang kembali, ingatlah akan aku, kata penjahat yang satu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Di mana itu Firdaus? Di mana itu Firdaus? Hah? Di mana itu Firdaus? Boleh saya jelaskan? Minta 2 menit. Firdaus itu bukan lokasi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dunia orang mati itu disebut Hades. Dunia orang mati Alkitab mengatakan Hades. Hades itu ada 2 macam. Hades yang tidak nyaman, Hades yang nyaman. Dari mana sudah tahu? Ada orang kaya mati. Kepanasan, kekeringan, haus.
Dunia orang mati, tapi yang tidak nyaman. Tapi Lazarus yang miskin, setelah mati karena dia baik, Tuhan berkenan, dia berada di pangkuan Abraham. Itu Hades yang nyaman. Bisa amin? Nah, Hades yang nyaman, di mana sebelum kebangkitan nanti tubuh-tubuh dibangkitkan dan Yesus datang, maka itu dinyatakan Firdaus, artinya tempat yang nyaman. Haleluya. Jadi saudara jangan langsung bilang di mananya, karena kita belum tahu di mana. Haleluya. Jadi saudara mau di mana sekarang kita, harapan kita akui kebangkitan dan kenaikannya. Karena Tuhan sementara menjanjikan apa? Ada Firdausku. Nah, Firdausnya nanti bersama Tuhan, tidak ada yang mata. Saudara akan nyaman di sana. Haleluya. Bisa amin? Jadi sekarang kalau sudah mati dalam Kristus, sudah di Firdaus, artinya nyaman. Di mana surga? Surga itu jagat raya. Tapi di mana Tuhan hadir dan datanglah kerajaanmu. Jadilah bumi seperti di surga. Bumi pun kalau nyata Tuhan datang, bumi seperti di surga. Ini juga menjadi surga. Tapi sekali lagi, karena manusia sudah jatuh, bumi tidak akan jadi surga. Tapi bumi akan menjadi lautan api. Ya, saya tambahkan sedikit ini supaya saudara punya pengakuan yang sungguh-sungguh yakin. Akui kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan. Supaya saudara terus boleh berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa kembali di Firdaus. Kok nggak ada amin? Mari kita bagi diri bersama-sama. Haleluya. Saya undang pemain musik. Oh, haleluya. Ore mesikia patakar.